Pernah nggak sih Anda atau mungkin keluarga Anda tiba-tiba dapat kabar kalau status bantuan sosialnya berubah? Bingung kan? Kok bisa? Nah, kali ini kita akan coba bongkar sama-sama apa aja sih alasan dibalik sistem yang kadang terasa misterius ini? Coba bayangin deh, bantuan yang selama ini diandalkan, tahu-tahu berhenti. Pas dicek, alasannya karena Anda dianggap naik kelas. Padahal, rasanya kondisi hidup ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan signifikan. Kalau Anda pernah merasakan kebingungan ini, tenang, Anda nggak sendirian. Yuk, kita telusuri bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi. Oke, kita mulai dari penyebab pertama yang paling umum dan, jujur aja, paling sering kita nggak sadari. Jejak digital kita. Di zaman sekarang kan semua data itu nyambung. Nah, keterhubungan data ini ternyata punya dampak langsung ke status bantuan sosial Anda. Nah, coba lihat ini. Mungkin dulu di sistem, status Anda itu tidak tercatat bekerja. Tapi sekarang, karena satu dan lain hal, data Anda diperbarui, mungkin Anda terdaftar sebagai karyawan di sebuah perusahaan, atau Anda baru aja mendaftarkan usaha kecil-kecilan di rumah. Sekecil apapun itu, bagi sistem, ini adalah sinyal, tanda, kalau ada pemasukan baru. Terus pertanyaannya, kok sistem bisa tahu sih? Jawabannya ya karena ini sekarang tuh berbagai data pemerintah udah saling terhubung. Data kependudukan dari Dukcapil itu nyambung ke data pajak, nyambung ke data BPJS, bahkan ke data perbankan dan data di pemerintah daerah. Jadi setiap aktivitas ekonomi yang tercatat resmi itu bisa langsung kebaca. Oke, dari dunia digital, sekarang kita geser ke dunia nyata. Faktor kedua yang juga besar pengaruhnya adalah hasil penilaian langsung di lapangan. Apa yang dilihat oleh petugas survei saat mereka datang ke rumah Anda? Nah, ini yang sering bikin kaget. Mungkin Anda baru aja susah payah menabung buat memperbaiki rumah. Dindingnya dibikin permanen, lantainya diganti keramik biar lebih sehat dan nyaman. Niatnya baik kan? Tapi, bagi petugas yang punya standar penilaian sendiri, perubahan ini dicatat sebagai peningkatan kualitas tempat tinggal. Sama juga halnya dengan barang-barang di dalam rumah. Punya TV buat hiburan keluarga, punya kulkas buat menyimpan makanan, atau punya motor buat kerja. Yang buat kita mungkin udah jadi kebutuhannya, tapi oleh sistem, kepemilikan barang-barang ini bisa diartikan sebagai tanda kalau kemampuan ekonomi sebuah keluarga sudah lebih baik. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu soal aset dan data keluarga Anda yang tercatat secara resmi. Nah, yang ini, bobot penilaiannya juga tinggi banget loh di dalam sistem. Kalau di data resmi, nama Anda tercatat sebagai pemilik motor, apalagi mobil, atau Anda punya sertifikat tanah dan rumah atas nama sendiri, wah, ini akan secara signifikan menaikkan skor ekonomi keluarga Anda. Kenapa? Karena di mata sistem, kepemilikan aset itu adalah indikator utama stabilitas finansial. Perubahan di dalam kartu keluarga atau KK juga ngaruh banget loh. Misalnya ada anggota keluarga yang tadinya masih sekolah, sekarang udah dapat kerja. Atau jumlah tanggungan di keluarga berkurang, mungkin karena ada anak yang sudah menikah dan bikin kakak sendiri. Bagi sistem, ini artinya beban ekonomi kepala keluarga jadi lebih ringan. Oke, setelah kita bahas semua kemungkinan penyebabnya, sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial. Bagian yang paling sering jadi sumber salah paham. Sebenarnya, apa sih arti dari naik desil atau naik kelas ini? Jawabannya mungkin nggak seperti yang Anda bayangkan. Oke, ini tolong dicatat baik-baik ya, karena ini adalah inti dari semua penjelasan kita. Ketika sistem bilang desil Anda naik, itu tidak sama dengan sistem bilang Anda sudah kaya raya. Bukan, sama sekali bukan itu artinya. Ini kesalahpahaman yang paling umum terjadi. Jadi, arti sebenarnya apa dong? Satu kata, prioritas. Sistem ini kan isinya data jutaan keluarga di seluruh Indonesia yang diurutkan berdasarkan tingkat kerentanan. Nah, naik desil itu artinya, berdasarkan semua data yang tadi kita bahas, sistem menilai Anda tidak lagi berada di kelompok yang paling rentan. Akibatnya, prioritas bantuan pun dialihkan ke keluarga lain yang menurut data, kondisinya ada di bawah Anda. Dan ya, dampaknya tentu sangat terasa di kehidupan nyata. Yang paling umum terjadi adalah bantuan sosial, entah itu tunai atau sembako, dihentikan. Dan yang juga sangat krusial, kepesertaan jaminan kesehatan yang iurannya dibayarin pemerintah atau BPJS PBI, itu bisa ikut dinonaktifkan. Jadi, yuk kita rangkum cepat. Status Anda bisa berubah karena kombinasi dari banyak hal. Bisa jadi karena ada data penghasilan baru yang tercatat, bisa karena kondisi rumah yang dinilai lebih baik, atau karena terdeteksi punya aset. Bisa juga karena ada perubahan data di kartu keluarga, sinkronisasi data nasional yang makin canggih, dan tentu saja hasil dari survei langsung petugas di lapangan. Semua penjelasan ini akhirnya membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir.
Sistem yang berbasis data ini tujuannya memang baik, yaitu biar lebih objektif dan merata. Tapi, ini juga meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita semua. Kalau data dan angka sudah jadi penentu segalanya, bagaimana dengan nasib mereka yang cerita hidupnya jauh lebih rumit daripada yang bisa ditangkap oleh deretan angka itu?